hari kiamat tak diragukan lagi kepastiannya. Pada hari itu, kehidupan di bumi akan berakhir, dan alam semesta beserta isinya pun akan hancur. Sebelum terjadi, terdapat tanda-tanda yang muncul. Salah satunya adalah Ka'bah yang akan hancur menjelang hari kiamat. Ka'bah sendiri merupakan bangunan suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Ka'bah juga dikenal sebagai Baitullah atau Rumah Allah. Ka'bah menjadi pusat peribadatan Muslim, sekaligus arah kiblat setiap kali melaksanakan sholat. Kesucian bangunan berbentuk persegi ini telah ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 97, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan haram hadnya kalaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun sosok yang kelak akan menghancurkan Ka'bah di hari kiamat bernama Zu Aswaikatain. Siapakah dia? Sahabat keramat wali, selama berdiri di muka bumi, Baitullah sebelumnya sempat hendak dihancurkan. Dikutip dari kitab Jadul Ma'ad, pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman dulu hendak menghancurkan Ka'bah. Niat tersebut bermula setelah Raja Abraha membangun sebuah gereja besar di daerah San'a, Yaman. Dirinya sangat berharap manusia dari seluruh dunia akan mengunjungi rumah ibadah tersebut. Tapi sayangnya, realitas berbicara lain. Umat manusia malah lebih banyak yang pergi ke kota Mekah untuk mendatangi Ka'bah. Begitu pula dengan orang-orang Arab yang lebih memilih Ka'bah sebagai tempat ibadahnya. Dari situlah timbul rencana Raja Abraha untuk merobohkan rumah Allah tersebut. Akan tetapi, rencana tersebut segera digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan sekelompok burung ababil yang membawa batu dari neraka. Panasnya bebatuan tersebut langsung melumpuhkan kawanan gajah Raja Abraha. Peristiwa tersebut seperti yang terekam dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hari-hari menjelang kiamat, ternyata ibadah haji ke Baitullah tetap ada. Bahkan setelah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sekalipun, haji tetaplah ada. Ini seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hafiz. Niscaya Isa bin Maryam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan berumrah setelah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Nabi Isa itu ntar akan melaksanakan haji setelah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Akan tetapi peribadatan itu nantinya akan berhenti di saat manusia sudah tak ada lagi yang mengingat Allah. Apabila itu terjadi, Ka'bah pun mulai sepi dan tidak ada yang memakmurkannya lagi. Di saat itulah Baitullah akan hancur di tangan seseorang yang berasal dari golongan Habasyah. Dilansir dari Al-Manhaj dari Sa'id bin Sam'an, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seseorang dibaiat di tempat antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, tidak akan ada yang menghalalkan Baitul Haram kecuali kaum muslimin. Apabila mereka telah menghalalkannya, maka jangan ditanya tentang kehancuran orang Arab. Kemudian datang orang Habasyah, lalu mereka menghancurkannya.
sehingga Ka'bah tidak dimakmurkan lagi setelah itu untuk selamanya, dan merekalah yang mengeluarkan simpanannya. Hadis riwayat Ahmad. Siapa sebenarnya sosok penghancur Ka'bah? Tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Sahabat keramat wali, seperti yang disebutkan di bagian awal, Zu Aswaikatain adalah sosok yang kelak merobohkan rumah Allah. Bukan hanya itu, dirinya juga akan merampas perhiasan Ka'bah. Ka'bah akan dihancurkan oleh Zu Aswaikatain dari Habasyah, Ethiopia. Perhiasannya akan dilepas dan kiswahnya akan dibuka. Hadis riwayat Ahmad. Dikutip dari buku kisah-kisah gaib, dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis juga memberikan ciri-ciri Zu Aswaikatain ini. Ia digambarkan sebagai laki-laki yang berasal dari Habasyah atau Ethiopia, berkulit hitam, ubun-ubunnya tidak berambut, agak botak, bengkok di bagian tangan dan kaki, memiliki paha yang saling berjauhan, dan memiliki betis kecil. Adapun Zu Aswaikatain merobohkan Ka'bah, yakni dengan cangkul dan sekopnya. Riwayat Abu Daud juga menyebutkan bahwa ia akan berhasil mengeluarkan harta simpanan Ka'bah. Lalu, bagaimana bisa orang dengan fisik sepertinya mampu meruntuhkan rumah Allah? Apakah tidak ada orang yang mencegahnya? Sahabat keramat wali, di bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dikala manusia tidak ada lagi yang mengingat Allah, di saat itu pula tiada satupun yang peduli dengan Ka'bah. Bangunan suci tersebut sudah tak dikunjungi manusia. Ini artinya ketika Zu Aswaikatain akan menghancurkan Ka'bah, manusia tak ada lagi yang peduli dengan rumah Allah tersebut. Alhasil, dirinya mampu menguasai Baitullah dan meruntuhkannya. Ketika Ka'bah hancur dan manusia tidak menunaikan ibadah haji lagi, di saat itulah kiamat akan terjadi. See that? Kid, of course I can.